Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, selamat pagi, anak-anakku sekalian. Kali ini kita bertemu kembali, masih lanjutan dari pertemuan sebelumnya, yaitu menyangkut bilangan real. Kali ini kita akan membahas tentang operasi bilangan real, yaitu penjumlahan, pengurangan, perkalian, pembagian. Kita mulai dari operasi bilangan bulat. Bilangan bulat sebagaimana kita ketahui yaitu ada yang namanya bilangan bulat negatif, kemudian bilangan bulat positif, kemudian ada juga namanya bilangan caca, yaitu ditambah dengan 0. Ini kita bagaimana cara mengoperasikannya. Sebenarnya pelajaran ini merupakan pengulangan dari pelajaran-pelajaran sebelumnya, mulai dari SD sampai dengan SMP. Ini sudah dipelajari. Namun alangkah baiknya kalau kita mengulang kembali supaya untuk menyegarkan bagaimana cara mengoperasikan bilangan real. Kita lihat dulu penjumlahan dan pengurangan. Kalau kita menggunakan garis bilangan, ini ada garis bilangan. Mulai dari 0 ke kanan itu positif, jadi 0, 1, 2, 3 dan seterusnya. Kalau dia ke kiri, di 0, min 1, min 2, min 3 dan seterusnya. Misalnya 2 ditambah 5 berarti 2 bilangan positif mulai dari angka 2 ditambah 5 ke kanan jadi 1, 2, 3, 4, 5 berarti sama dengan 7. Jadi 2 ditambah 5 sama dengan 7. Kalau 2 dikurang 5 berarti mulai dari angka 2 ke kiri. Nah, kita menghitung 2, 1, 2, 3, 4, 5 berarti sama dengan minus 3. Jadi 2 dikurang 5 sama dengan minus 3. Nah, begitu juga kalau misalnya min 2 tambah 5 berarti kita mulai dari angka min 2 ke 5 ke kanan. Jadi 1, 2, 3, 4, 5. Jadi min 2 ditambah 5 sama dengan 3. Kalau min 2 dikurang 5 berarti mulai dari min 2 ke kiri. Jadi min 2 dikurang 5, min 2, 1, 2, 3, 4, 5 sama dengan minus 7. Nah, itu cara mengoperasikannya bilangan bulat kalau kita menggunakan garis bilangan. Sekarang kalau perkalian bilangan bulat, ini rumus yang perlu kita ingat. Kalau positif dikali positif hasilnya positif, positif dikali negatif menghasilkan bilangan negatif, bilangan negatif dikali bilangan positif menghasilkan bilangan negatif. Kalau bilangan negatif dikalikan bilangan negatif menghasilkan bilangan positif. Artinya dengan demikian kalau tandanya sama menghasilkan positif. Positif, positif dikali positif, negatif, negatif dikali positif. Kalau berbeda tanda menghasilkan bilangan negatif. Contoh, 4 kali 2 8. Positif, positif 8. 4 kali min 2 min 8. Ini positif, ini negatif menghasilkan minus. Min 4 kali 2 min 8. Ini negatif, ini positif kali min 8. Min 4 kali min 4 hasilnya positif. Ini hanya contoh ya. Nah, sekarang kalau pembagian juga begitu. Positif bagi bilangan positif menghasilkan bilangan positif, positif dibagi bilangan negatif menghasilkan bilangan negatif, negatif dibagi bilangan positif menghasilkan negatif, bilangan negatif dibagi bilangan negatif menghasilkan bilangan positif. Jadi sama dengan konsep perkalian. 4 dibagi 2 berarti ini positif, kalau dibagi 2 4 dibagi min 2 menghasilkan min 2, min 4 dibagi 2 min 2, min 4 dibagi min 2 menghasilkan 2. Ini hanya contoh ya, mengingatkan kembali untuk pembagiannya. Ini juga yang penting, bilangan pecahan. Karena masih banyak saya temukan, terutama penjumlahan pengurangan bilangan pecahan. Bilangan pecahan merupakan bilangan yang dapat dinyatakan dalam bentuk A per B. Contohnya misalnya 2/3, 3/4, 10/3. Nah, yang A dan B adalah bilangan bulat dan B tidak boleh sama dengan 0. Ini penyebutnya tidak boleh sama dengan 0. Di mana untuk B, di mana untuk bilangan A disebut pembilang, jadi ini yang di atas dinamakan pembilang, yang B ini di bawah dinamakan penyebut. Nah, bentuk pecahan ini namanya pecahan murni, artinya tidak bisa diubah dalam bentuk bilangan bulat. Ini namanya pecahan campuran, jadi ada bilangan bulatnya, ada bilangan pecahannya. Jadi A, B per C. Ini namanya pecahan campuran. Dari dulu konsep penjumlahan dan pengurangan, ini sama konsepnya. Penjumlahan dan pengurangan.
konsep penjumlahan dan pengurangan bilangan pecahan adalah penyebutnya harus sama. Jadi nanti bisa dijumlah atau dikurang kalau penyebutnya sama. Kalau tidak sama, diupayakan bagaimana supaya sama. Misalnya konsepnya, kalau dia penyebutnya sama B, A per B ditambah C per B, maka pembilangnya langsung ditambah. Jadi A per C ditambah B. Nah, kalau misalnya penyebutnya tidak sama, ini D, ini B, ini D, maka penyebutnya itu bisa dikali dulu, B kali D. Jadi dikali B kali D, BD, kemudian dikali silang A kali D, AD, kemudian B kali C, BC, BD. AD ditambah BC kalau penyebutnya tidak sama. Nah, contohnya ini penyebutnya sama. Penyebutnya sama, langsung ditambah pembilangnya. Jadi 2 ditambah 4 per 5. Jadi 2 ditambah 4 sama dengan 6 per 5. Ini bisa diubah menjadi pecahan campuran. 6 dibagi 5 lebih besar pembilangnya. Ini kalau dijadikan pecahan campuran 1 per 5. Jadi dibagi ya. 6 dibagi 5. Nah, ini sama dengan 1 per 5. Nah, begitu juga kalau dikurang. Dikurang kalau penyebutnya sama, langsung diperkurangkan. Jadi 2 dikurang 4. Jadi hanya pembilangnya dikurang, penyebutnya tidak dikurang. Jadi 2 dikurang 4 per 5 sama dengan, jadi ini 2 dikurang 4 sama dengan 2 per 5. Nah, ini penyebutnya tidak sama. Ini 3, ini 6. Tapi ini 3 dan 6 ini merupakan faktorisasi. Kita cari faktor terbesarnya adalah 6. Jadi bisa penyebutnya 6. Nah, caranya nih, ini 6, ini jadi 6 dibagi 3 sama dengan 2. Nah, 2 dikali 2 sama dengan 4. Ini 6 dibagi 3 sama dengan 2. 2 dikali 2 sama dengan 4. Nah, kemudian ini tetap, ini 4 per 6. Nah, sudah sama penyebutnya, berarti 4 ditambah 4 sama dengan 8 per 6. Bisa masing-masing bisa dibagi 2. Jadi sama dengan 4 per 3. 4 per 3 bisa lagi dirubah bentuknya menjadi 1 per 3. Nah, ini dikurang, penyebutnya beda. Nah, ini 4 dan 5, maka faktor terbesarnya adalah 20. Atau dengan kata lain dikali 4 kali 5, 20. Sama tadi saya katakan sebelumnya konsepnya. Nah, kemudian ini dikali 5 kali 3, 15. Kemudian dikali 4 kali 2, 8. Penyebutnya sudah sama. 15 dikurang 8 sama dengan 7, berarti 7 per 20. Nah, ini sudah pecahan murni. Sekarang ini ada pecahan campuran. 1, 2 per 3 ditambah 4 per 6 sama dengan, nah ini dipisah. Ini salah satu konsepnya, bisa dipisah dulu. 1 ditambah 2 per 3 ini menjadi ini. Kemudian 4 ditambah 4 per 6 sama dengan ini. Nah, kemudian dijumlahkan yang bulat, 1 ditambah 4 sama dengan 5. Ini 5. Kemudian 2 per 3 ditambah 4 per 6. Nah, ini yang dijumlah pecahannya. Nah, sama tadi ini di atas. Di atas ini berarti ini 2 per 3 ditambah 4 per 6 sama dengan 4 ditambah 4 per 6. Samakan penyebutnya. Jadi 6 dibagi 3 dapat 2. 2 kali 2 4. 4 per 6. Berarti 5 ditambah 4 per 6. Ini 4 per 6 sama saja 1 per 3. Jumlahkan bulatnya, 5 ditambah 1 sama dengan 6. Jadi 6 1 per 3. Ini kalau dia menggunakan pecahan campuran. Nah, sekarang bagaimana perkalian dan pembagiannya? Perkaliannya pembilang kali pembilang, penyebut kali penyebut. Nah, ini ada bulat, 3 dikali 2 per 5. Nah, ini langsung dikali, 3 kali 2, 6. Ya. Karena ini 3 per 1, sama saja 3 kali 2, 6 per 5. Berarti 6 per 5 sama dengan 1 per 5. Ini perkalian bilangan bulat dengan pecahan. Pecahan dengan pecahan, langsung pembilangnya ke pembilang. 3 kali 1, ini 3 kali 1, 3. Ini dikali 5 kali 2 sama dengan 3 per 10. Jadi gampangnya kalau perkalian. Nah, ini perkalian dengan campuran. 2 3 per 5 dikali 3 5 per 6. Nah, kalau didapatkan seperti ini jadikan dulu pecahan A per B.
Caranya, ini dikali 2 kali 5, 10, tambah 3, 13 per 5. Nah, kalau ini 3 kali 6, 18, tambah 5, 23. Jadi 23 per 6. Kemudian pembilang kali pembilang, penyebut kali penyebut. Jadi 13 kali 23 sama dengan 299 per 30. Nah, dijadikan pecahan campuran sama dengan 929 per 30. Ini kalau perkalian ya, perkalian pecahan. Nah, sekarang kalau pembagian. Konsep pembagiannya itu ini. A per B dibagi C per D. Maka konsep pembagiannya dikali, diubah. Jadi ini pembilangnya tetap, ini pembilang A per B. Jadi A per B, ini penyebutnya dibalik menjadi D per C. Jadi A per B dikali D per C. Ini konsep pembagiannya untuk bilangan pecahan. Jadi A per B dibagi C per D sama saja A per B dikali D per C. Ini kalau dikali kembali ke perkalian biasa AD per BC. Sekarang kita lihat ini jadi ini cara membacanya 3 dibagi 5 per 2. Jadi ini 3 dibagi 5 per 2. Jadi ini pembilang ini. Jadi ini tetap 3 dikali, ini dibalik menjadi 2 per 5. Jadi 3 kali 2 per 5. 3 kali 2 per 5 sama dengan 6 per 5 sama dengan 1 per 5. Nah, sekarang kebalikannya lagi bagian A. 3 per 5 dibagi 2. Jadi 3 per 5 dibagi 2. Maka yang menjadi pembilang adalah 3 per 5. Jadi 3 per 5 tetap. Ini 2 ini menjadi 2 per 1. 2 per 1 di sini sama saja dengan 1 per 2. Jadi dibalik. Jadi sini tidak tertulis 2 per 1 dibalik menjadi 1 per 2. Nah, kemudian langsung dikali lagi. Pembilang kali pembilang. Jadi 3 kali 1 per 5 kali 2 sama dengan 3 per 10. Nah, kemudian yang ke bagian C-nya. Nah, ini masing-masing langkah pembilangnya pecahan. Jadi 3 per 5 per 5 per 2. Jadi 3 per 5 per 5 per 2. Jadi ini tetap 3 per 5 dikali, ini dibalik menjadi 2 per 5. Nah, kalau dibalik begitu langsung dikali 3 kali 2 ini 5 kali 5 sama dengan 3 kali 2 per 55 per 5 kali 5 sama dengan 6 per 25. Nah, sekarang ini yang terakhir pembagian pecahan campuran. Pembilangnya campuran, penyebutnya juga campuran. Nah, caranya ini rubah dulu menjadi pecahan bentuknya A per B. Jadi sama sebelumnya. Jadi ini 1 3 per 4 diubah menjadi, jadi ini 1 kali 4 ditambah 3 sama dengan 7 per 4. Nah, kalau yang di bawah jadi 2 kali 2 4 tambah 1 5 per 2. Nah, sekarang diubah lagi. Diubah dalam bentuk perkalian. Jadi 7 per 4 ini dibalik menjadi 2 per 5. Nah, sama dengan langsung dikali ini 7 kali 2 kemudian 4 kali 5. 7 kali 2 14, 4 kali 2 20 sama dengan 14 per 20, masing-masing dibagi 2 dapat 7 per 10. Nah, sekarang bilangan desimal. Ini juga nanti menjadi dasar anak-anakku untuk akuntansi. Penjumlahan dan pengurangan desimal sama dengan penjumlahan dengan pengurangan bilangan lainnya. Nah, cuma di sini ada ketentuannya. Jumlahan dan pengurangan itu harus luruskan satuan dengan satuan, puluhan dengan puluhan. Kemudian desimalnya juga harus diluruskan. Nah, ini 102 bulat. Ini tambah 14,12. Berarti dia menggunakan bilangan desimal. Jadi 102 ditambah 14,12. Maka hasilnya adalah 116,12. Nah, caranya ini kalau menjumlahkan, kalau misalnya mau ditulis, nah ini 102 ditambah, langsung saja koma ditambah 02. Karena ditambah 02, angka 02, karena di sini menggunakan 2 desimal. Supaya mudah untuk meluruskan antara satuannya dengan satuan, puluhan dengan puluhannya. Jadi 102 diubah menjadi 102,00, ini 14,12. Nah, sudah gampang dijumlah. 0 ditambah 2, 2, 0 tambah 1, 1, koma misalnya
2 ditambah 4 6, 0 tambah 1 1, sini turun saja menjadi 1. Nah, jadi hasilnya seperti ini. Nah, berarti 102 tambah 14,12 hasilnya adalah 116,12. Nah, kalau menggunakan kalkulator mungkin lebih mudah, tapi kalau misalnya secara lisan tertulis di buku harus dijumlahkan seperti ini. Ini biasa banyak yang keliru. Nah, misalnya ini 1 desimal, ini 2 desimal. 298,9 ditambah 3104,25. Nah, kalau ditambahkan ini menggunakan manual ya seperti ini. Ini tambah lagi ini lagi ditambah 0 supaya lurus nanti ini. Dan yang kata lain paling mudah itu komanya luruskan dulu. Ini kemudian satuan. Jadi ini kan satuan, ini puluhan, ini ratusan. Jadi ini satuan, ini puluhan, ini ratusan, ini ribuan. Luruskan satuan dengan satuannya, puluhan dengan puluhan, ratusan dengan ratusan, kemudian jumlah. Nah, tinggal ini kalau tidak ada nolnya tambah 0. Jadi ini 0 tambah 5 5. 9 tambah 2 11, 11 simpan 1 berarti ini 9. 9 tambah 4 13. Tambah 1 berarti ini 1 sama 9 10. 10 tambah 0 berarti ini 10. Nah, simpan 1 lagi. 3 tambah 1 4, tambah 3 berarti ini 3. Jadi 3403,15. Sekarang bagaimana kalau dikurang? Saya ambil lagi contoh tadi sini dikurang. 102 dikurang 14,012. Nah, apa cara tadi? Nah, ini menggunakan tanda kurang. 0 dikurang 2 tidak bisa. Ini juga 0 dikurang ini 0 dan 1 tidak bisa. Jadi ambil 1 di sini. Ini 2 diambil 1 tinggal 1. Di sini ditambah ke sini 10. 10 diambil 1 ke sini, pindah lagi ke sini 10. Ini 10 dikurang 2 sama dengan 8. Nah, di sini tadi diambil 1 tinggal 9. 9 dikurang 1 sama dengan 8. Di sini tinggal 1. 1 kurang 4 tidak bisa. Ambil lagi di sebelahnya 0. Kebetulan 0 lagi. Ambil lagi di sini. Pindahkan ke sini menjadi 10, ambil 1 di sini, tinggal 9, pindahkan ke sini jadi 11. Ini tinggal 11. 11 kurang 4 7. Nah, di sini tinggal 9. 9 kurang 1 8. Di sini sudah habis. Nah, berarti 87,88. Ini cara menguranginya. Nanti kasih latihan. Sama ini 4298,9 dikurang 3104,25. Nah, caranya sama, luruskan satuan dengan satuan atau yang kata lain luruskan komanya, berkurangkan. Ini 0 dikurang 5 tidak bisa, ambil 1 di sini, jadi 10 kurang 5 5. Sini tinggal 8 kurang 2 6. Nah, di sini masih 8 kurang 4 4. 9 kurang 0 9. 2 dikurang 1 1. 4 dikurang 3 1. Jadi ya, cara menguranginya untuk bilangan desimal. Sekarang bagaimana perkalian bilangan desimal? Ini bilangan bulat dikali berdesimal 2 dikali 1,24. Ini langsung dikali 2 ya. 2 kali 4 8, 2 kali 2 kali 1 2. Nah, ini perhatikan ada 2 angka di belakang koma, maka pasang koma di sini. Karena ini 2 angka di belakang koma. Pasang 2 angka berarti 2,48. Nah, ini 2,14 dikali 3,6. Nah, cara mengalinya sama. Dikali 6 kali 4 24, tambah simpan 2 6 kali 1 6, 8 6 kali 2 12, 3 kali 4 3 kali 4 12, di sini 2, 3 kali 1 3 tambah 1 4, 3 kali 2 6. Kemudian kita tambahkan seperti ini. Ini tambahkan 4 10 tambah 1 7 7. Ini perhatikan di sini ada 3 angka di belakang koma, jadi 1 2 3. Jadi pasang komanya 3 angka. Jadi 7,704. Ini hasilnya. Jadi cara menempatkan komanya, perhatikan angka di sini di belakang koma. Nah, ini 4,8 dikali 7,32. Nah, kembalinya sama tadi. 2 kali 8 16, 2 kali 2 16, 2 kali 4 8 menghasilkan 396. Kemudian ini dikali 3 kali 8 24, kemudian 3 kali 8 18, 3 kali 8 18, 3 kali 4 12, hasilnya seperti ini 14,04. Kemudian dikali 7 dan seterusnya. Nah, sekarang belakang langsung turun 6.
Jadi 3 tambah 4 7, diluruskan, dijumlahkan yang lurus angkanya. 9 tambah 0 tambah 6, ini 5, seterusnya. Nah ini ketika di sini ada 4 angka di belakang koma, maka ini dipasang komanya 4 angka. Jadi kita menghitung dari kiri, 1 2 3 4, berarti ini dari kanan ya. Jadi 34,2576 hasil perkaliannya ini. Nah sekarang bagaimana cara membulatkan? Ini juga membulatkan, cara membulatkan dengan desimal. Nah aturan pembulatan, jika angka di belakangnya lebih besar atau sama dengan 5, maka angka di depannya ditambah 1. Ini konsepnya. Jika angka di belakangnya lebih besar atau sama dengan 5, maka angka di depannya ditambah 1. Kemudian peran keduanya, jika angka di belakangnya lebih kecil dari 5, jadi mulai 4, 3, 2, 1, 0 itu, maka angka di depannya tetap. Nah contohnya seperti ini. Diketahui angka 2028. Nah, bulatkan ke 6 desimal. Nah ini kan desimal ini berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 desimal. Dibulatkan menjadi 6 desimal. 6 desimal ya. Maka perhatikan angka yang ke-6. Jadi perhatikan angka ke-6. Jadi 1, 2, 3, 4, 5, 6. Berarti ini mau dibulatkan sampai sini. Maka setelah angka ini perhatikan angka sesudahnya, berarti angka 2. Angka 2 ini lebih kecil dari 5. Maka angka 7 ini tetap. Maka hasil pembulatannya seperti ini. Jadi 2028,354957. Ini menjadi 6 desimal. Nah, ini angka di belakang koma maksudnya. Kemudian dibulatkan 4 desimal. Nah, kalau mau dibulatkan 4 desimal, perhatikan angka keempat, 4 desimalnya. Jadinya 1, 2, 3, 4. Berarti ini menjadi perhatian nanti angka 9. Angka 9 ini angka 9. Setelah angka 9, angka 5. Nah, angka 5 ini dia besar atau sama dengan 5, jadi dia sama dengan 5, maka angka 9 ini ditambah 1. Angka 9 ditambah 1 ya. Ya, kalau angka 9 ditambah 1 ini kan menjadi 0, 10. Jadi 0 simpan 1, ini juga ditambah 1, menjadi 55, menjadi 2028,355. Nah, untuk mengecek ini nanti bisa Anda menggunakan kalkulator yang bisa membulatkan desimalnya. Nah, ini menjadi 4 desimal. Nah, kenapa di sini menjadi 0? Ke di sini 9. 9 ditambah 1 menjadi 10, berarti 0 simpan 1, ini tambah 1 menjadi 5. Berarti 50. Ini tetap 5 ya. Jadi 2028,355. Nah, sekarang kalau mau dibulatkan 2 desimal berarti perhatikan 2 angka di belakang koma. Angka di belakang koma ada angka 5. Angka 5 ya. Setelah angka 5, angka 4 lebih kecil dari 5. Ya, lebih kecil dari 5. Maka angka 5 ini tetap menjadi 2028,35. Ini menjadi 2 desimal. Nah, ini nanti kalau Anda menggunakan kalkulator jangan ditulis semua angkanya di belakang koma. Biasanya itu kalau hitung keuangan ataupun statistik selalu menggunakan 2 angka di belakang koma. Jadi ini cara pembulatannya. Nah, sekarang bagaimana menuliskan angka jika menggunakan kalkulator dikonversi ke bahasa Indonesia? Ini juga banyak yang salah nanti. Dibedakan angka di kalkulator menggunakan angka kalkulator dengan menggunakan bahasa Indonesia. Kalau di kalkulator itu kan banyak yang membuat itu adalah dari luar negeri. Jadi beda itu penggunaan titik komanya di kalkulator dengan di bahasa Indonesia. Nah, misalnya ini bahasa Indonesia ini 123,23 dikali 16,46. Nah ini 16,46. Nah, sekarang jika kita menggunakan kalkulator terkadang hasilnya seperti ini. Ini titik menjadi koma. Di 123.23 kali 16.46. Ini kalau di versi kalkulatornya. Nah, kalau Anda kali menggunakan kalkulator maka hasilnya seperti ini. 2,027.95141.
Berarti ini yang kuning desimalnya. Nah, harusnya kalau di Indonesia kan seperti ini. Oke, 123,23 kali 16,46 sama dengan, nah ini kalau kita menggunakan kalkulator misalnya, maka ini titik diubah menjadi koma. Nah ini koma diubah menjadi titik. Di Indonesia kan ya, ini titik diubah menjadi koma. Nah, berarti di belakang ini angka desimal. Ini angka desimal ini 95914. Nah, kalau diambil dua angka di belakang koma, berarti ini angka 5-nya menjadi perhatian kita. Ini setelah angka 5 9. Dia lebih besar atau sama dengan 5, maka ini ditambah 1 menjadi 2027,96. Nah, jadi jangan tulis semua ini, cukup diambil dua angka di belakang koma kalau menggunakan kalkulator. Misalnya lagi nih, bagian juga begitu. 9.140.521 dibagi 1.326. Nah, ini kalau kita menggunakan kalkulator, nah, hasilnya seperti ini. 914531 dibagi 1326. Ini kan tidak ada desimalnya, berarti ini kan bulat semua dibagi. Kalau kalkulator hasilnya seperti ini. 6894. Titik 8 ini yang di kuning desimal. Nah, konversi ke Indonesia. Di ini 9.140.531 dibagi 1.326. Maka hasilnya adalah 6.894. Dibulatkan menjadi dua angka. Nah, ini dua angka. Ini yang warna merah ini berarti lebih besar dari 5, berarti dirubah menjadi 2. Berarti 6.890,82 dibulatkan menjadi 2 desimal. Nah, ini kalau menggunakan kalkulator, jadi jangan sebuah angka yang dalam kalkulator ditulis, cukup diambil dua angka di belakang koma.